Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat bergabung lagi di kelas Akademi HTC hari ini di jam 19.30. Mohon maaf, seharusnya kelasnya Ustadz Ahmad. Kebetulan Ustadz Ahmadnya lagi ada kepentingan, jadi di rolling dengan kelas Ibu Farida. Untuk malam ini beliau akan menyampaikan materi tentang product knowledge tur halal Uzbekistan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Farida untuk menyampaikan materinya. Kita mulai ya, sobat-sobat semua. Mbak Meli, tolong direkam ya Mbak Meli. Iya, Bu, sudah direkam. Bisa direkamnya biar teman-teman yang nggak bisa gabung bisa gabung. Oh, ada Bu Emma, ya Bu Emma, selamat bergabung. Ya, bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita bisa melewati Ramadan dengan kondisi COVID. Banyak hikmah di balik ini. Banyak imam-imam bermunculan karena harus menghitung sholat tarawih. Begitu juga sholat Idul Fitri di rumah. Terus juga kita bisa banyak waktu dekat dengan anak-anak. Ternyata hikmahnya, selama ini kita kurang waktu gitu dengan anak-anak. Nah, setelah hikmah COVID ini, kita banyak waktu, kita lebih mengenal anak-anak, dan ternyata anak-anak kita, subhanallah gitu ya, masih patuh ke orang tuanya gitu ya. Nah, insya Allah hikmah ini bisa juga sobat-sobat traveler rasakan gitu ya. Itu yang saya rasakan selama di bulan Ramadan. Nah, kali ini saya akan mengenalkan Uzbekistan. Kenapa Uzbekistan yang saya kenalkan di awal? Karena Uzbekistan dibanding dengan negara lain setelah pandemi ini, mereka yang lebih memulai duluan. Kalau rute-rute yang lain, Eropa, Turki, atau rute-rute yang ada visa gitu ya, itu mereka masih menutup diri untuk turis. Tapi Uzbekistan, insya Allah sekitar bulan Septemberan, Uzbek Air udah mulai terbang ke Bali. Begitu juga di sana untuk masuk ke Uzbekistan juga persyaratan visanya, terus juga persyaratan cek kesehatannya tuh mereka cukup kasih kemudahan buat turis. Nah, sebelumnya saya puterin dulu ya tentang Uzbekistan videonya. Jadi sobat-sobat traveler bisa menyimak. Ya, Mbak Meli, silakan Mbak Meli. Oh iya, Udah kelihatan belum, Bu? Buat sobat-sobat, mic-nya dimatiin dulu ya, biar suaranya bisa lebih enak didengar. Layarnya udah kelihatan, Bu? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oke, udah ya. Nah, tadi kita sudah lihat videonya. Tadi ada sedikit gangguan, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube. Itu ada narasinya cukup lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nawarin ke teman-teman di komunitas, ada yang tanya Uzbek, ya udah tinggal kasih videonya. Gitu. Kalau harus pergi ke Uzbek dulu kan lama gitu. Jadi cukup video yang sudah kami siapkan tentang Uzbek, boleh dikasih. Nah, dari video tersebut, alhamdulillah di Uzbekistan cukup welcome dengan turis Indonesia. Justru masyarakat Uzbek merasa senang karena
Pertama karena satu agama, dianggapnya oh Muslim dari Indonesia, Muslim terbesar gitu ya. Datang ke negara mereka cukup senang. Terus juga Presiden Bung Karno pernah datang ke Uzbekistan dan salah satu orang yang dianggap berjasa oleh masyarakat Uzbekistan yang menemukan makam Imam Bukhari. Jadi di Uzbekistan itu seperti ada generasi terputus gitu, yang tidak mendalami atau tidak mewarisi atau tidak ngeh gitu ya. Kalau Imam Bukhari itu imam yang cukup besar, yang baik di Indonesia juga banyak kan pelajaran agama pada tahu gitu ya, orang Muslim Indonesia pada tahu siapa sih Imam Bukhari itu. Nah, mereka sangat suka sekali. Dan kalau kita ke Uzbekistan, nilai tukar uangnya juga nggak jauh beda dengan kita. Jadi harga makanan itu lebih murah. Pengalaman saya pergi ke sana, harga makanannya tuh lebih murah dibanding di kita. Terus juga lebih enak. Sampai saya pernah makan di restoran di resort gitu ya, di resort Chinjan. Kita pesen makanan, udah gitu porsinya gede. Orang sana tuh makannya banyak, porsinya porsi besar gitu. Sedangkan orang Indonesia biasa makan porsi sedikit gitu ya. Itu piring tuh jadi nggak penuh banget nasinya. Nah di sana ada nasi, enaknya begitu. Kalau kita ke Uzbek ada nasi. Gitu. Nah itu porsinya besar banget, makan di resort untuk 3 orang. Ada ayam, ada ikan, ada buahnya, ada sayurnya gitu ya. Makan juga sampai sisa kita bertiga harus dibungkus gitu ya sisanya. Itu nggak kurang dari 500.000. Udah di resort di Cinggan, mungkin kalau kita di puncak gitu ya, di puncak itu makan cuma berapa ya, di bawah 500.000 sih. Dia cukup murah, bisa menikmati panorama pegunungan, itu cukup murah. Jadi menyenangkan sekali pergi ke sana. Nah, di Uzbekistan ini tadi ya, selain kita belajar sejarah, kita juga bisa menikmati panorama alam yang indah. Di sana ya tetap ada ski karena musimnya ada musim. Oh ya, video yang tadi juga ada deskripsinya. Teman-teman juga nanti bisa pelajari. Sudah saya buat deskripsinya sesuai dengan videonya. Itu jadi enak. Kita bisa punya gambaran atau teman-teman kita, sobat-sobat kita yang mau pergi ke Uzbekistan punya gambaran di Uzbek seperti ini. Jadi lebih pengen lagi pergi. Nah, saya buka pertanyaan Mbak Meli buat teman-temannya, biar nanti enak yang teman-teman butuhin apa, nah, nanti saya jawab. Iya, Bu, sudah disampaikan tadi di chat. Apabila ada yang mau didiskusikan, boleh disampaikan langsung atau di chat ya. Masih ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab 30 menit lagi. Assalamualaikum Ibu. Ya, gimana Pak? Izin bertanya. Ya, gimana Pak? Saya gantikan istri saya tadi. Oh, ini yang baru lahiran ya Pak? Ya, jadi gini Bu, saya Bu, maaf ya Bu. Tadi sekilas saya lihat sekilas sudah saya lihat Uzbekistan sepertinya menarik. Juga tadi ada juga dibilang di situ mungkin pakai Uzbekistan Airways. Ya. Apakah ada pilihan lain selain Uzbekistan Airways atau memang hanya Uzbekistan?
Kristen Airways saja kita di sana gitu. Yang direct hanya Uzbekistan Air, Pak. Kalau pakai yang lain itu jamnya nggak bagus banget. MH ada bisa masuk ke sana Malaysia. Ya? Thai Airways juga ada. Cuman transitnya lama, apalagi Thai Airways ya, jam transitnya tuh Bapak sampai jam 5 sore, terbang lagi tuh kalau nggak salah sekitar jam 3 malam. Jadi serba nanggung gitu kan, mau keluar. Oh, nggak apa-apa. Iya. Ya, mengganggu program tur juga jadinya. Dan harganya juga nggak begitu jauh, Pak. Oh, dengan gitu. Uzbek Air. Lebih simpel Uzbek Air, dan Uzbek Air dari Jakarta sekarang sudah 2 kali. Ya, jamnya ya, sehari itu 2 kali terbang. Jamnya ada yang sampai di sana pagi, ada yang di sana malam. Direct ya, nggak ada transit lagi ya? Nggak ada transit, makanya harganya beda-beda tipis, lebih mahal dikit gitu ya. Tapi kita hemat waktu, hemat tenaga. Oh gitu. Kalau kita sampai di Uzbek pagi kan kita langsung city tour. Iya, iya. Daripada kita beli tiket yang murah, tapi pas sampai di sana kita harus nginep di hotel. Biayanya sama aja. Oh gitu ya. Ya. Saya lihat terus visanya kita harus Rusia ya, bukan Uzbek ya? Enggak, Pak. Saya lihat di paket turnya ada visa Rusia, bukan ya? Enggak pakai visa, Pak. Enggak pakai visa kita Uzbek ya? Yes, untuk orang Indonesia bebas visa. Bisa langsung ya? Cap berapa hari itu, Bu? 30 kayak seperti masa tinggalnya. Gitu ya? Masa tinggalnya 30 hari. Nah, 30 hari tetap ya? Oh. Ya. Berarti enggak Indonesia aman ya? Paspor Indonesia ya? Aman, Pak. Makanya saya bilang di awal tuh, masyarakat Uzbek welcome banget ke orang Indonesia. Welcome. Ya, benar-benar. Kita. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Itu dulu. Siap, Bapak. Kalau di ininya kan namanya Bu Feby, berarti ini Pak siapa, Pak? Nama saya Edwin nih, Bu. Oh, Pak Edwin ya. Ya, salam kenal Pak Edwin. Selamat juga kelahiran anak keempat. Farida. Ya, gimana Pak? Ini dengan Bapak? Ismet Gresik. Ya, Pak Ismet. Ya, Pak Ismet. Soalnya saya sambil baca cat. Ya, silakan Pak. Jadi gini, memang Uzbek itu yang saya lihat saat ini di Saudi, di Mekah Madinah itu memang banyak sekali orang Uzbek sudah mulai banyak ke sana. Terbukti memang kalau mereka di sana itu pakai seragamnya itu semua pakai seragam dan tertulis Uzbek begitu. Rasanya kita juga sangat familiar dengan di sana. Itu yang karena Uzbek itu di daerah Rusia ya. Jadi kalau misalnya kita mau trip ke sana, flight ke sana, itu kalau cuman Uzbek saja itu rasanya kok ya cuman satu tujuan. Mungkin ada selain Uzbek. Jadi misalnya ini ya, kalau Mesir bisa 3, Mesir, Palestina sama Yordan gitu kan, jadi 3 negara jadi 1. Nah kalau Uzbek ini dengan negara mana? Apa mungkin hanya Uzbek saja atau mungkin ada Uzbek dikombin sama satu tempat? Tapi memang di Uzbek memang ada banyak tempat ya, seperti Bukhara, Tashkent, kan ya ada beberapa kota. Tapi apakah cuman yang di Uzbek ini satu tujuannya cuman satu negara atau mungkin bisa dikombin dengan negara-negara lain? Sementara begitu. Yang ditawarkan, maksudnya yang ditawarkan kan. Yes. Misalnya kalau ini ada kawan sudah mulai, wah ini kalau Saudi nggak bisa, rencana mau ke Mesir. Saya pikir Mesir kalau saya lihat, saya rata-rata lihat di mana halal konsorsium gitu ya.
Tapi memang itu belum update. Nanti saya minta dari adminnya Ceria Holiday minta di update sama di masukkan sebagai apa sudah konsorsium gitu. Nah itu ini kawan-kawan sudah ada yang mulai tertarik ke Mesir, Yordan sama Palestina. Nah tadi barusan saya juga lihat berita bahwa Masjidil Aqsa juga sudah dibuka. Makanya teman-teman kelihatannya kok ingin ke sana. Kalau Uzbek ini, misalnya saya mau tawarkan Uzbek, itu kira-kira negara kombinnya apa? Kira-kira Bu Farid, sementara gitu. Oke. Kalau Uzbek mau dibuat bervariasi ke negara lain itu bisa. Nah, yang sudah saya hitung ekonomis ya Pak, yang saya sudah hitung ekonomis itu umrah plus Uzbek. Uzbek punya. Nah, itu ekonomis, biayanya berdekatan, ekonomis, dan nggak capek. Tapi kalau dibuat itinerary Uzbek, Palestina, misalkan gitu ya, Mesir, nah itu pertama biayanya mahal, yang kedua zigzag. Waktunya, waktu flight-nya itu nggak pas. Tapi kalau buat, misalkan mau 3 negara, umroh plus Uzbek plus Rusia. Kalau buat 3 negara. Durasinya jadi lama itu. Tren umroh itu Pak, kalau di online, di tamu-tamu yang dari online, itu cuma 2 hari. Di Mekah 1 hari, di Madinah 1 hari. Oh. Cuma 2 hari. Karena, ekstra energi itu. Karena orang online, mereka ingin update status sekali pergi 3 negara gitu. Yang diperluin capnya. Cap visanya gitu ya. Umrah plus Uzbek. Sherlocknya. Yang paling gampang umrah plus Uzbek. Itu pengurusan visanya gampang. Paling yang diurus visanya cuma umroh doang. Tapi kalau udah kita bikin 3 negara, umroh plus Uzbek plus Rusia. Nah, hitung-hitung bikin visanya Pak yang agak bermasalah. Misalkan pertama kita apply visa Rusia, dan harga visa Rusia ini mahal banget. Dia harganya di atas visa Schengen. Jadi harganya sekitar, dulu ya Pak, sebelum COVID, itu harganya sekitar 4 juta. Yes. Harganya sekitar 4 juta. Nah, mahal juga ya. Iya, mahal. Itu dia, saya bilang. Kita berhitung ekonomisnya, gitu ya. Tapi nanti kalau mau dibuat bisa. Kalau dibilang bisa gitu ya. Visa Rusia itu pengurusannya 1 bulan. Kalau kita tambah umroh ya taruhlah paling cepatnya 1 minggu. Berarti 1 bulan setengah 1 minggu. 1 bulan 1 minggu ya. Itu berarti tamu kalau mau pergi umroh plus Uzbek plus Rusia, berarti kamu sudah kumpul dokumen dan sebagainya 1 bulan setengah sebelumnya. Hitungnya di situ. Sedangkan orang Indonesia dan orang online biasanya pengen yang simpel-simpel. Ya. Pengen simpel-simpel. Kalau bisa daftar minggu ini, minggu depan udah berangkat. Gitu. Kecuali sebagian kecil tamu mungkin yang sudah pernah pergi, kita ada paket Uzbek Rusia, mereka sudah tahu. Tapi sebagian besar belum tahu kerumitan visa. Dan dokumennya banyak banget. Rekening koran lah, surat keterangan macam-macam lah gitu. Yang masih sedikit gitu ya, yang masih universitas yang punya dokumennya gitu. Tapi dia pernah menyelenggarakan Uzbek plus Rusia, pernah juga Uzbek umroh plus Uzbek plus Rusia. Jadi umrohnya cuma 2 hari. Perjalanannya jadi terhitung, kan biasanya mereka pengen cutinya cuma 10 hari, tapi perjalanannya 16 hari.
makanya kita buat berangkatnya Jumat malam, mereka balik minggu malam udah sampai Jakarta. jadi pinter-pinternya kita ngebuat produk. Dan udah bisa kerja. Betul Pak, betul itu. Jadi begitu. Karena Ceria udah lama online ya, dari mulai berdiri Ceria udah online, jadi tahu kebutuhan orang online tuh seperti apa gitu. Nah, walaupun panjang gitu ya, panjang perjalanannya 16 hari, tapi kita mencari membuat orang cutinya cuma 10 hari. Nah, itu nggak termasuk. Boleh. Kalau ada hari kejepit sama hari libur. Ya, boleh nanya Bu Farida. Ya. Jadi gitu Pak, udah diwakili. Iya. Barang ini udah bagus. Yeah. Kalaupun sampai orang itu nggak tertarik, kemungkinan mereka belum punya uang, belum punya waktu. Biasanya orang punya duit, ada punya waktu. Gitu. Ya. Saya pikir yang menarik ini adalah umroh plus Uzbek. Itu kira-kira berapa hari itu. Tapi masalahnya sekarang memang umroh sedang lockdown, jadi ini saja mungkin nggak tahu ini kayak apa, mungkin ke Uzbek saja atau mungkin bagaimana, mungkin ada di combine tempat lain. Masalahnya kalau misalnya orang sudah kebelet pengen plus katakan pengen jalan, nah itu kan sudah kebelet sekali mau Uzbek pun oke lah. Nah, kalau misalnya mau umroh boleh nanya Bu Farida. Yes. Ya Pak, silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum. Pak Ismet, apa kabar Pak Ismet? Ketemu lagi sama BL Pak Ismet. Apa kabar Pak BL? Ya. Maaf hari ini pakai masker dulu saya. Semalam sama Pak Ceri nggak pakai masker. Menarik nih Bu Farida apa yang dikatakan Pak Ismet. Yes. Combine umroh, Uzbek dan Rusia. Tapi pangsa pasar kita, saya maksudnya kemarin udah bicara sama Pak Ceri, mungkin Pak Ismet juga dengar. Pangsa pasar kita kan PNS. Saya sendiri PNS gitu loh. Untuk dapat cuti 10 hari, umroh, Uzbek, dan Rusia, itu satu hal yang nggak mungkin lah. Karena saya udah pernah umroh, kemarin saya sama istri cuti besar, haji, jadi mesti kasih reason yang jelas. Kalau bukan dari PNS, pangsa pasar kita, seneng-seneng aja mereka, walaupun umrohnya di mana dipadetin ya 2 hari jadinya Uzbek dan Rusia gitu kan. Pertanyaan saya Bu Farida, kira-kira dengan kondisi sah aja ya umroh 2 hari saya, dengan kondisi seperti itu saya tertarik, bisa nggak 7 sampai 8 hari? Karena yang normal haji kecil atau umroh tuh di PNS cutinya diizinkan paling banyak 7 hari, biasanya 5 hari. Itu permasalahan kita Bu Farida. Makasih Bu. Ya Pak, nggak usah khawatir, masalah ini mas sering saya dapet. Jadi gitu. tadi Pak, Bapak cari tanggal merah, ada tanggal merahnya, ada hari kejepitnya, Pak. Oh, cari tanggal merah sama tanggal kejepit. Yes. Yang buat PNS. Oh, iya. Jadi cutinya cuma 7 hari, Pak. Oh, bisa itu Ibu? Bisa, Pak. Oh, Pak Ajis bisa tuh, Pak Ajis. Pak Ajis pengalaman umroh tuh. Di Gresik. Ya, mesti dipikirkan itu. Udah kita siapin Pak. Memang Pak harganya kadang, airline itu tahu Pak. Airline itu tahu tanggal-tanggal yang bagus. Kita kan travel milih tanggal yang bagus nih. Nah demand-nya tinggi sehingga dia tahu tanggal ini diminati. Pasti harganya beda. Jadi kadang bedanya lebih menguntungkan Ceria Holiday atau menguntungkan calon customer kita ke umroh, Uzbek dan Rusia. Menguntungkan dua-duanya, Pak. Alhamdulillah dong. Jadi Mas Kapai tahu Pak, kalau ngambil margin kita sama tanggal berapa. Cuma airline tuh tahu tanggal yang dipilih banyak orang dia tahu. Makanya ada 2 tipikal orang di online itu. Ada yang cari murah, ada yang cari tanggal pas. Jadi kalau kita ngeluarin harga murah, udah pasti tanggalnya bagus. Iya.
Tapi kalau kita pasti ya nggak lebih mahal, halnya bagus. Nah kita siapin 2 paket ini. Jadi kita kasih pilihan ke tamu. Bayangan kita kan begitu Pak. Bayangan kita nih untuk negeri, kita siapin waktunya yang pas. Tadi ya cutinya pendek. Tapi kalau udah melihat harga, kadang belum tentu juga Pak. Oh gitu. Iya. Kadang kalau udah melihat harga, bedanya 2 juta, apa bedanya 1 juta? Enggak deh, Mbak, aku balik lagi yang murah. Padahal di awal tuh nanyanya begitu. Tapi pas tahu harga, enggak deh Mbak, kan kita kagak tahu Pak, ada PNS yang taat, ada yang PNS, ada yang bandel, yang bandel. Bandel enggak Pak, enggak ngomong bandel ya Pak, ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin. Kebenaran BL nih, saya kemarin Pak Ismet juga dengar, saya panggilannya kan BL. Umur saya udah di atas setengah abad, jadi kan saya usahakan pangsa pasar yang setengah abad lah gitu kan. Insya Allah sih ngakal-ngakal itu banyak gitu, udah pengalaman gitu. Kira-kira di 2021 kalau Jaya jualan umroh Uzbek dan Rusia di bulan apa ya Ibu udah bisa kira-kira yang tanggal bagus, tinggal Bapak mau milihnya musim apa? Kalau tadi Bapak rencana mau ke Cimgan, mau main ski, ya berarti berangkatnya jangan musim dingin. Tapi kalau rencananya main ski, nah itinerary yang kita buat itu bervariasi Pak. Jadi setiap musim itinerary-nya berbeda. Misalkan Uzbek di musim winter, kita buatin Uzbek ke Cimgan, karena bisa main ski di Cimgan. Tapi kalau Uzbek di musim dingin, kita ajak Bapak ke tempat lain, ke kota lain. Ke kota lain yang bisa, misalkan musim gugur, kita ajak ke, saya lupa namanya, ke apa ya, ke kaki gunung, yang kita bisa lihat daun-daun berguguran, warna-warni, sungainya jernih, kita ajak ke situ. Jadi di Uzbek ya Bu ya, di Uzbek ya? Masih di Uzbek. Di Uzbek ada 4 fase apa di Rusianya Bu? Oh di Uzbek. Di Uzbek Pak. Di Uzbek. Kita sediain 4 macam itinerary yang berbeda. Mau perginya di musim apa nih? Gitu. Daripada kita main di Eropa, harganya mahal. Mending kita main skinya di Uzbek. Gitu. Daripada di Eropa, di Uzbek, orang Indonesia masih suka juga. Main ski. Ya. Makasih Bu Farida, dilanjut mungkin teman-teman yang lain mau nanya, silakan. Ya Bu, ini ada pertanyaan di chat dari Bu Dewi. Waktu terbaik kapan ke Uzbekistan? Apakah ada musim khusus seperti Turki, April tulip atau musim dingin? Terus sama maksud pasar online itu apa ya? Pasar online itu kalau market kita, tamu kita dari online. Itu isi yang dimaksud. Nah, nanti Ibu kalau untuk lebih lanjut tentang online-nya, bisa, kan ada kelasnya tuh di hari Senin ya, tentang online-nya, di gimana kita digital marketing gitu. Itu ada kelasnya di hari Senin. Nah, yang terbagus kalau kita pergi ke Uzbek, saya saranin sih di 3 musim bagus, musim semi, musim gugur, terus musim dingin itu bagus. Tapi kalau di musim panas saya nggak saranin. Musim panas itu kira-kira sekitar bulan Mei, Juni, Juli. Karena di Uzbek panasnya ekstrim. Sama seperti di Mekah mungkinnya sekitar 45 derajat. Dia lebih panas dari Indonesia gitulah panasnya. Kan di Indonesia nih kita panas dan kita udah biasa panas karena tropis. Nah itu kalau lagi musim panas lebih panas lagi. Tapi kalau di musim dingin juga sama. Kalau lagi dingin itu bisa sampai minus 13-an. Kebayangkan minus 13. Kita keluar tuh gigi udah kering. Jadi kita pilih-pilih juga ya, pilih-pilih artinya mau yang ekstrim atau mau enggak. Tapi enggak semua kota. Misalkan kita pergi di musim musim dingin,
ya di musim dingin itu ada risikonya juga. Ketika badai, mungkin kita nggak bisa tidur gitu kan. Misalnya kita pindah kota lain, ternyata cuacanya misalkan cuma -2 gitu. Kalau -2 kan kita masih bisa jalan ya. Seperti itu. Kita di Uzbek. Jadi nggak disaranin di musim panas. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Apa bisa dapat contoh itinerary masing-masing musim, terus turnya berapa hari dan biayanya berapa? Oke, kalau untuk biaya, kita untuk biaya harga pastinya, kita belum bisa kasih, karena kita nggak tahu nih regulasi new normal ini seperti apa. Kan contohnya pesawat itu pasti berubah. Yang tadinya pesawat bisa diisi 300 orang, dengan regulasi yang baru, new normal ini diisi sekitar setengahnya, jadi 150-an. Otomatis kan mempengaruhi harga tiket ya. Biasanya sih kalau normal tiket ke Uzbek itu kisarannya sekitar 8 sampai 14 jutaan, tergantung tanggal ya. Kisarannya segitu. Terus apalagi tadi Mamnya? Dapat contoh itinerary masing-masing musim. Oke. Nah, itinerary di masing-masing musim ada, dan nah karena ini kondisinya new normal ya, sampai pertengahan tahun depan, kemungkinan sampai pertengahan tahun depan. Jadi paket yang kita sediakan juga masih standar, artinya standar 4 orang kita bisa berangkat. Jadi ke depan kan nih akan keluarga ya, turnya bentuknya keluarga. Jadi tur bentuk grup sampai misalkan 20 orang itu kemungkinannya masih sulit. Tadi yang saya bilang itinerary-nya per musim itu biasanya grupan 20 orang. Tapi di kondisi new normal ini kemungkinan produknya kita buat per keluarga di private tour katanya. Itu 4 orang berangkat, 4 orang ke atas berangkat, 4 orang ke atas berangkat. Seperti itu. Nah, itinerary-nya juga kita kasih yang standar. Namun ketika mau di luar itinerary nanti tinggal komunikasi dengan guide di sana. Karena guide di sana juga bisa berbahasa Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir, sobat-sobat traveler, teman-teman guide di sana bisa berbahasa Indonesia. Kita udah siapin ya. Kita juga deket dengan teman-teman di Uzbek, jadi nggak perlu khawatir bahasa Indonesia. Kalau misalnya yang tur keluarga 4 orang itu dari kita dari Indonesia ini ada TL-nya nggak ya kira-kira? Apa mesti disediakan satu TL gitu? Nggak ada TL. Karena di Uzbekistan kan guide-nya udah bisa bahasa Indonesia. Kalau ada TL nanti jadi kita mempengaruhi. Ya, jadi berarti kita berangkat checkpoint-nya di Bandara Uzbek begitu? Yes, checkpoint-nya di Bandara Uzbek. Terus kemudian tadi saya bilang bandara nanti. Oke. Cukup ramah. Cukup ramah. Saya pikir yang paling menarik ya itu tadi Uzbek umroh, atau kalau umroh belum dibuka bisa Uzbek Rusia. Kalau Uzbek umroh berapa ini hari? Pertengahan tahun depan sepertinya Pak. Baru bisa umroh plus Uzbek plus Rusia ya. Kalau mau tambah Rusia ya tadi persyaratan visanya, terus juga lama ngebuat visanya. Itu yang mesti diperhitungkan juga. Minimal 2 bulan. Yang menarik ya itu tadi Uzbek umroh, atau kalau umroh belum bisa berarti Uzbek Rusia. Itu saya pikir. Ya, itu berapa hari kira-kira kalau Uzbek umroh berapa hari? Kalau Uzbek aja itu sekitar 1.500 sampai 2.000 US. Enggak, maksudnya durasinya. Harganya kan Pak? Harganya sekitar 1.500. Oh, durasinya? Durasi. Iya. Durasinya 10 hari ya. Ya tadi Pak, kalau mau disimpan
Nah, kenapa saya buat 2 hari umroh, Pak? Umroh sekarang itu harga lenturnya mahal. Padahal wajibnya umroh, artinya umroh itu 2 hari juga bisa sah. Jadi harga lentur Saudi dengan harga lentur Uzbek itu lebih murah harga lentur Uzbek. Meskipun agak lama. Lebih murah lentur Uzbek. Makanya kan menarik ya dibuat umroh plus Uzbek. Umrohnya 2 hari aja. Iya. Uzbeknya gitu. kan biasanya yang ngambil umroh plus, artinya umroh plus ke negara lain, itu yang udah pernah umroh. Iya, betul. Jadi bukannya belum pernah umroh gitu, tapi yang udah pernah umroh. Dia pengen umroh, cuma ada tambahan gitu, ada plusnya. Jadi umroh di mana di Saudi 2 hari, di Uzbeknya kira-kira 5 harian. Kalau kalau mau dibuat 10 hari berarti di Uzbeknya kan perjalanan 2 malam, sisa 8 perjalanan 2 hari lah ya, dari 10 hari itu 2 hari kita take out dia sebagai perjalanan, sisa 8 hari, 2 hari berarti 6 harinya di Uzbek. Itu kira-kira pricingnya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 ya? Ya, 1.500 sampai 2.000, Pak. Kalau yang Uzbek. Makanya kadang saya ngejual umroh plus itu murah. Karena saya buat di umrohnya cuma 2 hari. Tapi di tempat turnya itu banyak. Kayak Turki ya, Pak. Turki itu kalau saya beli grup, di Turkinya 8 hari. Sudah termasuk hotel, makan, udah lengkap akomodasi gitu ya, termasuk guide juga. Itu saya beli cuma 250 per orang, per kepala. Tapi kalau di umroh saya buat 9 hari, harga lenturnya bisa di atas 600, Pak. Makanya saya buat umrohnya cuma 2 hari. Orang tertarik, umroh ke Turki di Ceria cuma sekian. Kan kita ngurangin kualitas juga nggak mungkin. Iya. Akhirnya kita buat, ternyata lentur di Saudi itu lebih mahal. Udah kita pangkas aja. Yang daftar umroh plus itu ada orang yang udah pernah umroh. Cuman dia ingin ada. Ya, tapi kalau misalnya yang Uzbek umrohnya nanti di sana ada juga tour guide-nya ya? Atau kalau kita bilang mutawifnya? Ada mutawifnya, Pak. Ada mutawifnya. Ada mutawifnya di sana. Iya. Titik temunya tetap di mana? Di bandara, berarti checkpoint-nya di bandara. Yes. Apalagi Pak Ahmad bilang, Pak Ahmad ya pengisi materi yang umroh haji, itu di juga udah gampang. Saya juga udah sering Pak ngeberangkatin tamu private gitu ya, itu udah gampang Pak. Justru kalau di grup ada aja masalahnya umroh. Tapi kalau dibuat private nggak ada masalah. Kalau private kan udah jelas semuanya Pak, sampai nomor kamarnya juga ada. Karena kita booking online kan untuk hotelnya, sampai nomor kamarnya ada. Tapi kalau grup umroh, nah itu Pak, pasti tamu mau check in, boro-boro nomor kamarnya. Hotelnya aja sekarang bisa bergeser. Itu sudah kebiasaan saya ini. Itu dia Pak. Gimana kita mau punya grup banyak, kalau satu grup aja kita nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena waktu sana kan berbeda waktu, Pak. Yeah. Waktu Saudi dengan waktu kita kan berbeda. Ini jam tidur kita, telepon bunyi lah, WhatsApp bunyi apa. Yang di sana kagak nggak, kalau di sini malam, aduh udah stres deh. Ya betul. Iya, udah stres dah gitu ya. Bapak kebayangkan kalau misalkan saya punya sebulan itu 500-an ya Pak, 500-an orang. Kira-kira sekitar 30 sampai 50 grup
Bapak bisa kebayang kalau sistemnya kayak gitu. Nanti berdiri saya. Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, lebih enak private, Pak. Jadi semuanya sudah transparan di depan. Ya, kalau emang mau nyari yang murah ya berarti tiket pesawatnya harus dimurahin gitu. Harus cari tiket-tiket promo gitu kan. Nah, kamu juga udah tahu karena cari tiket yang promo ya jamnya jelek. Gitu. Jamnya yang sampai dini hari. Ya, jadi seperti itu. Promo. Jadi seperti itu, Mbak. Kadang tamu harus dikasih pilihan. Ini tiket pesawat yang harganya sekian, ini tiket pesawat yang harganya sekian. Bapak boleh pilih. Jadi ketika sampai di sana, dia mau komplain apa? Nggak bisa. Oh, udah kita kasih pilihan. Itu pilihan Bapak. Padahal tamu nyarinya murah. Izin Ibu. Tamu nyarinya murah, gitu. Padahal nggak tahu kalau ini nggak bagus, makanya dari awal udah kita buatin itinerary-nya sesuai flight-nya, kita kasih tahu ini begini. Nah, jadi kalau ada resiko kenapa tamunya udah tahu. Mbak ternyata bener Mbak. Nah kalau udah kejadian ternyata bener Mbak. Terus saya jadi nggak dapat hotel. Nah kan Bapak di itinerary-nya hotelnya 2 malam, Bapak sampainya dini hari, hotelnya besok gitu. Ada yang tanya itu, Bu. Monggo Pak, silakan tadi yang mau. Ya, sebentar maaf ya izin. Ya. Cuma mau bertanya, Bu. Ya. Kan tadi kalau misalnya paket dan Bapak siapa ini? Dengan Edwin yang hidup iya. Ya Pak Edwin lanjut. Ya, kan tadi kan kalau paket Uzbek kan berarti kan mulai berangkatnya kan dari Jakarta. Jadi kalau kami yang seperti kami yang di daerah, kalau kami ada tamu atau ada ya customer yang mau berangkat, apakah mungkin tentu kami boleh nambahin harga karena ada harga dari kota kami ke Jakarta gitu. Tiket pesawat. Kalau boleh saya saran bagi tamu yang dari Surabaya, yang dari daerah Sumatera gitu ya, yang ada penerbangan direct ke Malaysia, saya saranin naik Uzbeknya starting Malaysia. Oh gitu ya, bisa ya? Ya. Oh iya, kalau kami sih lebih murah. Kami di Pekanbaru lebih murah Pekanbaru Kuala Lumpur ketimbang Pekanbaru Jakarta. Iya, Pak. Harga di kita Pak itu terpisah antara harga tiket pesawat dengan harga tur. Oh iya. Beda harga tur. Tiket pesawat juga boleh beli sendiri. Oh gitu ya. Nanti tinggal kasih ke kita menyocokkan jam penjemputan sama ngitung ada tambahan makan atau enggak. Artinya jamnya nih, kalau sampai misalkan jam 9 malam kan berarti kita nggak sediain makan malam gitu kan. Kalau misalkan sampai berarti kan kita nyediain makan malam. Oh gitu ya. Bisa fleksibel. Memang paket-paket sudah 2 tahun ke belakang, produk kerja di setting itu sangat mudah. Dan pembelinya bukan dari Indonesia aja. Pembelinya bisa dari muslim negara lain. Iya. Nah, kayaknya misalkan contoh ya ke Uzbek. Kebetulan waktu saya pergi, saya bareng dengan grup, cuma beda bus saja. Itu ada yang dari negara lain, ada yang dari Singapura, ada yang dari Singapura, dari Australia. Gitu. Jadi beli kita hanya kebetulan waktu itu yang berbarengan dengan saya Uzbek plus Rusia. Jadi tamu yang dari Hong Kong beli land tour-nya aja, visa, tiket mereka beli sendiri, starting dari Hong Kong. Oh begitu ya Bu ya. Begitu juga yang dari Australia kalau nggak salah ya. Karena juga regulasi visa masing-masing negara beda. Mungkin Indonesia persyaratannya susah, harga visanya 4 juta. Tapi kalau pengurusan visa di Hong Kong misalkan bisa jadi dia bebas visa. Karena sama-sama. Oh ya.
Mereka bebas visa. Jadi fleksibel banget. Artinya menarik. Paket yang ceria jual ini open, bisa dibeli oleh siapa saja, dan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri juga banyak. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oke. Ibu, ini kan waktunya udah habis ya, cuman masih ada pertanyaan 2. Tadi dibilang kan estimasi harganya 1.500 sampai 2.000 ya. Itu harganya sudah include tiket pesawat starting Jakarta atau belum? Sudah termasuk. Kalau tadi makanya saya bilang harganya sekitar 1.500 sampai 2.000-an, tergantung harga tiketnya. Kalau harga tiketnya murah, ya berarti murah. Oke. Tergantung harga tiket ya, dan kita jualnya turnya terpisah antara harga tiket, harga visa, harga tur itu terpisah. Jadi sobat-sobat traveler bisa cek, bisa ngecek harga tiketnya berapa nih. Atau kan kadang tamu nawar ya, Mbak, saya kasih diskon aja dong, ini dong, gitu kan ya. Nah, itu kita bisa ngomong ke tamu, Ibu, kalau kita ngurangin servis itu nggak mungkin. Karena memang nggak mungkin ngurangin servis. Rawan komplain. Itu pengalaman saya ya. Ketika kita ngurangin servis, sebetulnya harga itu kan tergantung dari servis yang kita berikan. Tapi kalau kita ngurangin servis, itu ini banget, rawan komplain. Kita nggak mau kita punya tamu 5, serasa punya tamu 50. Gitu kan. Nah, Bu, kita nggak mungkin ngurangin servis. Jadi kalau Ibu mau harganya, misalkan, saya lihat di tetangga sebelah, travel sebelah, harganya sekian ke Uzbek gitu. Nah, kalau boleh saya saran, Ibu boleh cari tiket sendiri yang lebih murah. Kalau tamu kan kita larang, kita gurui, itu mereka marah. Jadi kita ini aja, kita cariin solusi, kita kasih pilihan. Ya udah Mbak, saya cari. Pas dia cari ternyata susah nyari tiket. Nah, dia baru ngerasain. Susah nyari tiket. Ya udah deh Mbak, tiketnya saya sama Mbak aja gitu misalkan. Biasanya tamu ujung-ujungnya begitu. Walaupun di awal dia tawaf dulu, keliling dulu tuh di online. Nyari travel A, travel B, travel C gitu ya. Tapi dia hitung lagi, dia kalkulasi lagi, harganya nggak jauh beda gitu ya. Harganya nggak jauh beda, tapi beda layanan, misalkan beda hotel gitu ya. Orang menawarin lebih murah hotelnya bintang 3, kita pakai ini bintang 4, misalnya seperti itu. Ada juga kita ngejual bintang 3, ada juga. Cuman tetap kita kasih pilihan ke tamu. Biar tamu sekalipun closing nggak ada paksaan. Closing memang udah transparan, nih harganya segini, fasilitasnya dapetnya ini. Kalau memang mau, ya kita akad. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau, kita tetap meninggalkan pesan yang terbaik. Ya, artinya kesan ke kita ramah gitu ya. Nanti kalau punya duit, nanti kalau ada waktu. Yang penting kesannya gitu. Kesan pertama menggoda gitu. Jadi seperti itu. Oh, ada yang nanya kalau paketnya ini saya izin ya, izin nambah waktu kayaknya ya. Izin nambah waktu, gimana Bapak Ibu? Kita lanjutin? Kita lanjutin apa kita sudahi? Lanjutkan aja. Lanjutkan aja ya. Ada yang bertanya kalau harga 10 orang, harga 10 orang, harga 10 orang lebih murah dong gitu ya. Harga 10 orang lebih murah. Jadi udah kita sesuaikan. Ada anak saya. Ya, intervensi. Kalau di rumah emang begini Denny. Senang. Jadi kalau cuma 10 orang itu akan lebih murah ya, tergantung. Karena kita berhitungnya begini ya, kalau 10 orang kita busnya beda, mobilnya beda, bukan berarti lebih murah juga. Mobilnya beda.
Kalau 4 orang itu bisa pakai minivan. Kenapa 4 orang itu harganya sama dengan 10 orang? Itu kita pakai minivan. Tapi kalau udah 10 orang, kita pakai bus yang ukuran untuk 15 orang. Karena orang Indonesia tuh beda banget. Yang harus diperhatiin bukan jumlah orangnya, tapi jumlah kopernya. Jadi saya pengalaman banget. Jadi orang Indonesia nih, kan sebetulnya di grupnya 15 orang. Nggak bisa tuh saya pakai mobil 15. Kopernya nggak bisa. Orangnya bisa, tapi kopernya nggak bisa. Jadi orang Indonesia tuh kalau pergi, susah tuh dia bawa satu koper tuh susah. Beda ya sama orang Malaysia, orang Singapura, orang Hong Kong. Mereka kalau traveling cenderung bawaannya sedikit. Tapi kalau orang Indonesia itu nggak bisa banget. Makanya kalau ada yang nawar gitu ya, Mbak, kita kan ber-10 orang, bisa nggak harganya lebih murah? Bisa, saya bilang. Bisa, tapi kopernya nggak boleh ya lebih dari 1. Jadi ketika ada ada keberatan dari tamu yang kita tawarin, kita harus bisa jawabnya yang masuk akal dia. Nah, itu salah satu kelebihan di Ceria. Ketika ada model-model tamu segala macam, kita udah biasa. Makanya tamu 10 orang lebih murah dong, Bu. Sebetulnya bukan masalah murah mahalnya, kita bilang gitu. Tapi masalah busnya. Kalau ibu 10 orang mau kita naikin bus yang beneran, berarti kan pakainya high S ya. High S 10 orang tuh masih bisa, masih muat. Tapi kopernya nggak muat banget. Mau nggak mau saya naikin yang untuk 15 seat. Walaupun orangnya cuma 10. Tapi mobilnya untuk 15 seat. Karena udah tahu deh orang Indonesia. Makanya kita bilang begitu. Kalau ibu mau murah boleh, bisa. Tapi mobilnya saya ganti ya dengan standar kita. Saya ganti ya. Misalkan bapak ibu tadi ya, kita kan minimal keberangkatan. Ketika ada yang 10 orang, nawar dan sebagainya boleh. Dan kita siap bantu di bagian produknya. Artinya gini, kalau bapak ibu punya prospekan kesulitan, kesulitan tadi yang menjelaskan, itu ada bagian produk kita yang menjelaskan, dan ada bagian konsultan tur yang memang sudah biasa melayani, ada yang menjelaskan lebih lanjut. Jadi bapak ibu nggak perlu khawatir, bapak ibu fokus closingin aja. Kalau tamunya nggak jelas, biar kita ngejelasin. Ada juga tamu kan, Mbak saya ada meeting di Uzbek gitu ya, saya mau ikut turnya di hari kedua, bisa nggak harganya lebih murah? Kadang ada yang nanya. Bapak Ibu belum bisa nih jawabnya. Bapak Ibu ini aja ke call center kita. Tahu nih saya ada tamu atas nama ini, minta dijelasin ini. Nanti kita bantu jelasin. Jadi kan tamu nanya begitu ya. Nah itu sebetulnya bisa Pak, dan banyak jawabannya. Kita akan kasih pilihan-pilihan. Tamu akan paham nanti. Kalau Bapak Ibu kesulitan gitu ya, ketika prospek di lapangan ada kesulitan, nanti kita bisa jelasin. Mbak, saya bisa 1 hari karena ada fasilitas yang nggak dipakai. Bapak Ibu udah dapat harga yang bagus. Bapak Ibu dapat harga grup. Kalau Bapak Ibu private berdua, itu mahal banget. Kita buatin penawarannya untuk private. Pasti milihnya balik lagi. Kan juga kita pesan makanan 10 orang ke atas dengan pesan makanan berdua itu beda. Belum tip supirnya. Tip supir lebih murah banyak orang daripada berdua. Jadi kita kasih hitung-hitungannya yang masuk akal. biar closing Bapak Ibu lancar deh. Oke. Ada pertanyaan, kalau misalkan tadi di Kuala Lumpur ada tim Ceria yang handling nggak? Nggak ada Pak. Jadi nggak ada. Memang kita menekan cost, itu nggak ada handling. Nah, bagi
Jadi kalau ke Uzbek ini udah termasuk tur menengah ke atas. Biasanya orang pilih tur ke Uzbek, dia sudah ke minimal ke Kuala Lumpur, Singapura. Jadi udah hafal bandara. Check in harus di mana, gitu. Kemudian, jadi udah tahu gitu. Bukan seperti tipikal jamaah umroh. Kadang kan jamaah umroh itu ada yang belum pernah pergi kemana-mana, terus mau umroh, itu susah banget deh tuh. Makanya di umroh suka ada seragam apa gitu ya untuk memudahkan mereka. Kalau tur Uzbek sih, insya Allah tamunya udah bisa mandiri. Dan boleh dikasih tahu kalau misalkan mau ada yang handling, ada tambah biaya sekian. Bisa aja ceria nyediain teman di KL gitu ya, untuk nyambut dong tamu saya, mendarat jam sekian, bisa. Tapi kan tetap ada kos. Terkait lagi ada servis, ada kos. Dan sejauh kita melayani tamu, ada juga Pak tamu kayak jenderal gitu ya, terus tamu-tamu VIP itu pengen dia disambut, di mana dia datang itu disambut. Bahkan ada yang pengen misalkan sampai di Uzbek, misalkan disambut oleh manajernya gitu ya, terus atau ada kayak karangan bunga penyambutan, itu bisa kita siapin karangan bunga. Protokoler. Ada yang ada yang protokoler, terus ada yang nanti ketika pulang udah disiapin souvenirnya, ada banget. Di setiap servis yang kita berikan ya itu ada harganya. Dan tamu, kalau yang kita ketemu tamu yang model gini, dia udah nggak inget duit. Makanya kita kadang sebenarnya ada tamu cerewet nih, cerewet banget tamunya. Mbak, kita mau ini, Mbak, kita mau ini, kita mau. Baik ibu bapak, ini keinginan ibu bapak banyak. Saya takut nanti ada servis yang kelewat. Boleh saya catat? Jadi enak tuh Pak, kita tinggal dengerin aja, catat aja. Dan habis kita catat, kita hitung Pak. Itu Bapak Ibu, seperti keinginan Bapak Ibu, tambahan servisnya sekian. Nah itu mereka udah nggak berhitung lagi. Atau kadang sekretarisnya masih nawar aja gitu kan. Ya kita bilang, Mbak nanti kalau ada servis yang dikurangi, jangan salahin kita ya. Kalau Mbak minta harganya dikurangi misalnya gitu ya. Nah sekretarisnya juga nggak berani. Jangan deh Mbak, jangan deh Mbak. Nanti saya bisa ditembak katanya. Jadi kita kadang seneng juga ada tamu cerewet itu seneng layaninnya. Karena setiap yang dia inginkan kita catat, ya kita ganti. Yang susah kan kalau tamunya cerewet, tapi dia pelit harga. Mbak cuma nyambut gitu aja, masa saya mesti bayar? Nah, itu berarti kita harus kasih pilihan nih. Pak, ini kalau nggak ada penyambutan, Pak, ini kalau ada penyambutan. Kita juga harus menghargai keringat orang lain kan. Nah, memang menyambutnya 1 jam doang waktu yang dipakai, tapi nunggu untuk menyambutnya, nyiapin untuk menyambutnya lebih dari 1 jam. Hitungannya udah setengah hari. Jadi seperti itu. Ini nggak usah khawatir ya, Bapak Ibu, servisnya. Yang penting closing aja. Ya, ada lagi Mbak Meli. Kita sampai jam berapa nih Mbak Meli? Sudah lewat sih Bu. Itu pertanyaannya ada yang di chat sih. Sebentar nih, Ibu lagi nggak bisa buka chatnya. Di sini lagi nggak bisa buka chatnya. Bisa bantu Mel? Apa lagi? Oh, bisa dimulai kapan lagi paketnya? Tadi yang saya katakan di awal, paket turnya kemungkinan September karena pesawat Uzbek Air-nya baru bisa terbang September. Kalau di Uzbeknya sih udah bisa terima turis ya. Cuman pesawat yang kesananya itu yang sama kemungkinan ada tambahan persyaratan cek kesehatannya, cek COVID.
Jadi di bandara nanti dibutuhin surat tes COVID. Itu ada pertanyaan yang sebelum itu. Ada pertanyaan di chat sebelum itu. Apa itu? 20 orang ke atas, apakah bisa ngajuan tour leader? Jadi mungkin ada Bu Farida, mungkin ada minimal kalau untuk jadi tour leader gratis gitulah. Saya sudah janjian sama Pak BL tadi. Kemarin. Gitu ya. Sebenarnya Pak, kalau 20 ke atas sudah butuh tour leader. Bisa banget. Nanti belum jadi tour leader juga kita training. Setuju. Kita training. Kita buatin training buat Bapak nyata langsung ya. Cara langsung dan rutin. Biasanya gitu, kita luangin satu hari, misalkan sebulan sebelum berangkat, terus 1 harinya lagi menjelang berangkat. Khawatir lupa dan ngingetin lagi. Biasanya kan kalau pertama kali nervous dan sebagainya, kita semangatin gitu. Ya. Paling minimal antara 15 sampai 20 orang baru bisa kita ngajuin sebagai tour leader gitu. Nanti bisa. Misalkan ginilah, ada tamunya dari Pak Aji berapa, misalkan dari Pak Aji ada 10, dari Pak BL ada 10, nanti ya tinggal komunikasi aja berdua. Ini siapa dulu nih yang mau pergi nih? Biasanya kita gitu nawarin kok. Karena nggak mungkin juga. BL dulu yang mau pergi. Di kopi Pak BL. Pak BL. Kopi Pak BL. Karena nggak mungkin juga Pak dari tim ceria semua. Kalau lagi kondisi normal bisa 50 grup, nggak kebayang. Kehabisan orang juga kita. Dan di sini juga kan nanti ada tour ini Pak, training tour leader. Kehabisan tour leader Bu ya. Biasanya kita bagi tuh training tour leader Asia misalkan gitu ya. Asia misalkan Kuala Lumpur, Singapura, Thailand. Tour leader Korea, tour leader Jepang gitu. Karena masing-masing negara punya regulasi yang beda-beda. Itu yang kita kasih tipsnya. Bisa lah, apalagi yang usianya udah 20 tahun ke atas bisa. Anak saya mulai jadi tour leader itu umur 15 tahun. Jadi 15 tahun saya udah apa ya istilahnya ya, kayak jogging. Dianya sih khawatir, saya juga khawatir kan. Saya juga khawatir, waduh dia bawa grup, orangnya lebih tua, dia baru umur 15 tahun gitu ya. Tapi memang harus diajarin gitu, harus diberani-beraniin. Sampai anak saya bawa grup nomor 2 itu bawa grup Korea apa ya. Korea dia umur nama dari 15 tahunan. Umur 15 tahun dia bawa grup Korea. Kan Korea apply visa sendiri nggak bisa. Jadi apply visanya orang tuanya juga ikutan. Jadi saya visanya di apply bareng sama dia. Tapi sayanya nggak berangkat. Dia doang yang berangkat. Deg-degan juga sih sebagai orang tua, deg-degan. Tapi alhamdulillah bisa, Pak. Begitu juga dengan Bapak Ibu di sini. Mungkin pertama kali ada rasa deg-degan. Tapi kalau udah biasa nggak kok, enjoy aja. Bisa menikmati. Ibu. Ya, gimana Pak? Ibu. Ya. Kalau jadi tour leader harus ikut anggota ITLA pula ya? Itu sih persyaratan sertifikasi, Pak. Kalau saya saranin sih boleh untuk meningkatkan keberanian Bapak ya, kepercayaan, keyakinan Bapak. Tapi kalau untuk persyaratan jadi leader di ceria, nggak perlu pakai itu Pak sebenarnya. Yang penting tamunya Bapak ada. Kayak tadi tuh kayak Pak Isma, tamunya ada 15 belum boleh. Ya. Tadi kan kita training sendiri. Kalau Bapak di ikutan ITLA atau apa kan Bapak di training secara umum. Ya. Nah, tapi kalau di ceria, Bapak udah tujuannya udah pasti gitu. Misalnya Bapak mau tour leader Uzbek, yang kita training ya Uzbek aja. Oh iya. Negara lain nanti aja.
Oh gitu ya Bu ya, oke. Iya, jadi kita belajar yang kita butuhin. Itu Ya. lebih efektif. Oh gitu Daripada ya. kita belajar kulitnya doang, spesifikasinya nggak ada. Jadi Ya. kalau kita belajar yang kita butuhin, itu lebih cepat bisa, Pak. Oh iya, betul. Pengalaman Terus, saya begitu. Oh ya. Terus Bu, untuk harga paket itu biasa ada perbedaan antara dewasa sama anak-anak nggak Mbak? Bu. Sebetulnya yang membuat harga beda antara anak-anak sama dewasa itu adalah tiket pesawat. Tiket pesawat. Kalau misalkan baby di bawah 2 tahun, pasti beda harganya. Ya. Tapi kalau dia udah di atas 2 tahun, hitungannya sama. Biasanya begitu kan juga ini hitungan di kamar hotel gitu. Kamar hotel nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu ya? Karena nggak terlalu. Apalagi misalkan kayak saya lah bawa baby ya. Saya pernah berapa kali itu bawa Mariam. Tiket pesawatnya memang lebih murah ketika Mariam umurnya di bawah 2 tahun. Nah, terus saya pikir kan cukup ya kamarnya yang ini aja lah, yang single bed gitu ya, udah cukup. Ternyata enggak, Pak. Kadang bawa anak kecil tuh bawaannya lebih banyak bawa anak-anak kecil daripada bawa anak dewasa. Daripada orang dewasa. Iya. Single bed, aduh, sempit banget ini kamarnya. Iya. Apalagi kondisi kamar bintang 4 aja di luar negeri itu standarnya ruangannya kecil. Biasanya kita juga pakai bintang 4-nya bintang 4 yang standar kamarnya. Jadi standar kecil. Oke Bu, makasih banyak Bu. Biasanya beda harganya di tiket aja. Oh ya. Nah, kalau tipsnya kan juga sama. Dihitungnya per kepala. Tips untuk guide gitu, atau tips untuk KL kita hitungnya per kepala. Dan biasanya juga anak-anak kan ini Pak udah butuh bangku juga di busnya. Iya betul. Kecuali infan. Kalau anak infan ya gendong. Infan aja kita mangku aja pegel Pak. Iya betul. Kita mau jalan-jalan Pak. Bukan mau pulang kampung. Kita mau jalan-jalan, relax, mau senang-senang. Kalau capek gimana mau nikmati destinasi gitu. Iya betul. Karena saya juga bilang ke tamu gitu, Bang, saya kan 5 orang, saya maunya harga babynya harganya setengah. Bener nih ibu mau harganya setengah. Saya tanya lagi ke tamunya, emang kenapa Mbak? Jadi kalau ibu mau saya kurangin ini, saya kurangin ini, saya kurangin ini gitu. Oh iya. Baru dia mikir kan, Mbak, bagasinya Mbak. Maksudnya bagasi, hitungan bagasinya anak. Kan bawaan anak besar Pak. Pasti. Bawa pen, segala dan macamnya itu yang space di koper gitu kan. Ya udah kalau ibu nggak mau dihitung, saya nggak ambil bagasinya misalkan gitu ya. Saya nggak ambil bagasinya. Jadi bagasi ibu cuma misalkan 30 kilo. Kadang usia di bawah 2 tahun aja tamu tetap mintanya dihitung 1. Karena tadi bagasinya. Terus juga Pak, karena kita bawa baby gitu ya, kalau kita tetap tiketnya kita samain, kan nanti mau bawa oleh-oleh dan sebagainya, itu masih bisa, kopernya masih bisa banyak. Iya. Iya, dan orang Indonesia Pak, biasanya kalau mau beli paket, nawarnya minta ampun. Tapi kalau udah belanja Pak, udah hilaf Pak, udah lupa, karena harga 2.000 nih Pak. minta waktu lebih. Paketnya 2.000, tapi uang sakunya lebih dari 2.000. Jadi kalau ada yang nawar Bapak Ibu yang produk Indonesia. Iya betul itu Bu. Emang udah dipikirin sama ahlinya gitu. Ini udah dipikirin sama ahlinya, kebutuhan kamu kayak apa. Gitu. Kalau perlu dihilangin, kalau perlu dihilangin objek yang kurang menarik bagi mereka biar bisa belanja lebih banyak. Ya. Biar bisa ke tempat belanja lebih banyak. Ya, tadi Pak sebetulnya harga tur itu disupport oleh toko-toko yang ada di sana.
Jadi ada juga tamu, kita punya tamu, Mbak, saya nggak mau ada belanjanya. Harga lenturnya beda dengan yang ada belanjanya. Jauh, Pak, beda. Iya. Jauh banget beda harganya. Misalkan Turki tadi saya bilang, saya bisa beli harga grupnya Turki cuma 250 US. Tapi ketika saya hilangin semua nomor belanja bisa jadi 600 US. Jadi tinggal kasih aja sih ke tamu. Karena tamu ada yang milih begitu, Pak. Iya. Ya memang udah Mbak, saya maunya yang saya mau santai, saya mau banyak waktu. Bilangnya. Saya mau banyak waktu, saya mau bebas nentuin kapan saya mau mulai tur. Iya. Iya. Free. Ada tinggal dikurangin aja. Berarti bisa itu dikondisikan juga itu ya, Bu ya? Ya, pokoknya tamu kayak apa kita bisa ngelayani dan kita kasih pilihan ke tamu. Jangan menggurui tamu aja deh. Ya kan tamu yang punya duit, Pak. Tamu yang berkuasa. Iya, betul. Yang penting tadi bungkus ini deh, gitu. Iya. Angkut. Menarik ya. Bu, udah jam 9 ini mau di kelas. Nggak terasa ya jam 9 ya. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, alhamdulillah bincang-bincang kita. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Nanti kita bisa lanjut ya. Nah, ini tentang Uzbekistan. Jadi Bapak Ibu, kalau minggu ini kan udah nih ya. Nanti ketemu saya lagi Jumat. Saya kan ngisi Jumat ya. Jumat yang Mbak Meli ya? Iya, Bu, hari Jumat. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ditamatin nih tentang Uzbeknya. Karena di hari Jumat saya akan isi tentang Turki. Sama kita udah sediain videonya, narasinya dan sebagainya. Senjata perang yang diperluin Bapak Ibu. Siap. Yang diperluin Bapak Ibu udah saya siapin. Jadi kita ketemu hari Jumat dengan saya, pembahasannya udah tentang Turki. Ya. Oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Semuanya juga insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat dengan tema Turki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.